Kami di sini ingin menerangkan tentang materi yang kita dapat dari jurusan informatika dengan membuat video mengenai peretasan email dan situs-situs lainnya. Yuk kita simak video ini. Nah, pertama-tama yuk kita kenali pengertian dari peretasan. Peretasan adalah tindakan ilegal mengakses sistem komputer, jaringan, atau perangkat lunak tanpa izin. Peretasan juga dikenal sebagai hacking. Beberapa hal yang biasa dilakukan para peretas yaitu membobol sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Hacker mempunyai banyak cara untuk meretas email atau situs-situs kita. Beberapanya adalah ada phishing atau mengelabui pengguna agar memberikan data login. Biasanya menggunakan link, brute force attack atau mencoba ribuan kombinasi password dan lain sebagainya. Baru-baru ini publik tengah diramaikan dengan kabar kebocoran 279 juta data pribadi masyarakat Indonesia. Dari hasil investigasi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, diduga kuat sampel data yang beredar identik dengan BPJS Kesehatan. Untuk mencegah penyebaran data yang lebih luas, Kominfo mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data tersebut. Pihak Kominfo menyatakan telah melakukan investigasi sejak Kamis 20 Mei kemarin. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, membantah soal isu data pribadi yang bocor mencapai 279 juta data. Menurutnya, berdasarkan hasil penelusuran, data sampel yang ditemukan berjumlah 100.002 data. Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari NOKA atau nomor kartu, kode kantor, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan. Kominfo lalu melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data yang lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut. Dedi mengatakan terdapat 3 tautan yang teridentifikasi, yakni bfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Menurut Dedi, 2 situs diantaranya telah dilakukan takedown. Atas kejadian ini, Kominfo memanggil Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor pada Jumat 21 Mei. Pemanggilan ini sebagai langkah investigasi mendalam soal dugaan kebocoran data. Sebelumnya, isu terkait dugaan bocornya ratusan juta data pribadi ini mencuat setelah sebuah akun media sosial Twitter mencuitkannya pada Rabu 19 Mei. Dalam gambar yang diunggah anggota forum dengan nama akun KOTZ, anggota forum dengan nama akun Coach diduga menjual data penduduk Indonesia. Akun tersebut menyebut telah menjual data yang berisi NIK, nomor telepon, nama, dan alamat. Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia itu disebutkan 20 juta diantaranya memuat foto pribadi. Akun Twitter @Dagels lalu meretweet akun @br_am yang menyebut data pribadi yang dijual online itu bersumber dari BPJS Kesehatan. Akun itu menyebut jika dataset yang diduga data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 Bitcoin. Yang kedua yang kami lakukan adalah melakukan investigasi lebih dalam dan lebih lanjut terkait dengan dugaan kebocoran data pribadi tersebut. Investigasi itu kami lakukan sesuai dengan PP 71 dan langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, pada hari ini Kementerian Kominfo akan memanggil Direksi BPJS Kesehatan. Kami ulangi sekali lagi, Kementerian Kominfo pada hari ini akan memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan dugaan kebocoran data ini. Kami akan sampaikan hasil dari investigasi tersebut setelah ada perkembangan lebih lanjut. Yang kedua, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pelaku pembocoran data pribadi atau tadi disebutkan user bernama Coach juga dapat dijerat hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang ITE, terkhusus pasal 30, pasal 32, dan pasal 36, dan perlu dicatat bahwa siapapun pelaku dari pembocoran data pribadi ini, baik berada di dalam Indonesia maupun di luar negeri,
dia tetap dapat dijerat oleh produk hukum Indonesia karena Undang-Undang ITE bersifat ekstrateritorial. Jadi perlu kami tegaskan kembali bahwa siapapun pelaku dari pembocoran data pribadi ini, maka dia dapat terjerat pasal yaitu hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang ITE. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, video di atas merupakan contoh studi kasus dari peretasan, yakni kebocoran data dari Kominfo di Indonesia pada tahun 2023 silam. Nah, dampak peretasan juga ada banyak bagi individu yang datanya terkena hack. Maka data-data pribadi mereka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bagi perusahaan atau pemerintah. Dampak peretasan dapat menghilangkan kepercayaan publik atau masyarakat dan ancaman ekonomi. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.